Oke Mas Bro, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Mas Bro semua sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya Mas Bro ya. Nah, nggak berhenti-berhentinya saya meminta dukungan dari kalian untuk channel kita ya Mas Bro ya. Biar channel kita lebih berkembang lagi dan kita lebih bersemangat lagi nih untuk nge-review dan bikin konten di channel kita ya. Ayo yang belum subscribe, yang udah nonton video kita tapi belum subscribe, yuk di subscribe Mas Bro. Karena subscribe gratis dan itu sebagai dukungan untuk saya pribadi di channel saya Mas Bro ya. Supaya lebih bersemangat lagi nih. Yang udah subscribe thank you banget, yang udah ngedukung channel kita thank you banget. Dan yang sering ada yang ditanyakan atau gimana, thank you banget. Nah oke, ini kita sekarang mau ngebahas ini bilet Phoenix P1 yang kemarin kita review. Nah ini udah kita garap di motor kita sendiri ya, di Yamaha Vixion Supermoto ya Mas Bro ya. Ini bukan di CRF ya, tapi di Yamaha Vixion Supermoto ya. Nah di Yamaha Vixion Supermoto. Nah, jadi apa yang mau kita bahas di sini? Yang kita bahas di sini adalah ini perakitan. Nah, ini setelah perakitan di motor kita, ya kita belum sempat ya, nggak sempat bikin tutorialnya karena ini memang kita kejar banget ngerjainnya karena motor juga mau dibutuhkan untuk riding malam nanti. Jadi nggak sempat untuk bikin tutorial ya Mas Bro ya. Nah detailnya saat off seperti ini ya. Ini kita pakai shroud model bukan kotak sih ya. Tapi kalau yang lain pada bilang shroud kotak lah. Kita sengaja pakai ini karena biar nggak pasaran ya. Karena kalau untuk pakai yang BMW itu udah biasa banget dan udah banyak banget rata-rata semua sekarang pakai BMW, jadi kita mau pakai yang beda ya, pakai model lama nggak apa-apa. Nah gimana hidupnya kita lihat dulu ya. Ini hidup untuk Angel E nya ya, kita sengaja nggak pakai Devil E karena biar nggak terlalu rame, karena kita mau fokusin di Angel E nya aja di warna merah ya. Jadi looknya seperti ini ya kalau sudah nyala Angel E nya. Kita pakai konsep minimalis saja, yang penting garang gitu kelihatannya. Nah seperti apa outputnya kita langsung cek aja ya. Nah dan kita juga nggak lupa pakai voltmeter ya, untuk jaga-jaga dan ngebaca arus yang ada di motor kita ya. Ya kalau kita gas itu kan voltasenya naik terus ya. Tapi kalau idle dia voltasenya di 12, sekian, kadang di 13, tergantung ya. Karena ini idle-nya rendah ya. Jadi ini posisi lampu off. Nah kita di sini cuma pakai saklar ini ya untuk on off-nya ya. Dan ini kita masih, karena saklar Vixion ini dia nggak bisa on off ya. Kalau yang dari seri 2012 ke atas itu udah nggak bisa on off ya. Jadi kita pakai saklar on off ini. Insya Allah ini kuat sih Mas Bro, Insya Allah ya. Jadi untuk yang lainnya masih standar dan kelistrikan juga ini standar ya. Kalau untuk di Yamaha Vixion mau pasang lampu tembak LED, mau pasang proji bilet dan lain-lain, PNP aja ya, tinggal pasang, perkabelannya tinggal pasang, jadi nggak perlu merubah arus lagi ya. Nah dan kita di sini pakai relay ya Mas Bro, pakai relay set. Kita tetap pakai relay set ya. Ini karena ini sementara kita bracket pakai ini, kita tetap pakai relay set untuk biar lebih maksimal. Sekarang kita mau tes dulu untuk nyalanya seperti apa. Voltase di 12,5.
Ini untuk nyala wow beamnya ya, lampu dekatnya ya. Lampu dekatnya seperti ini ya. Ini karakter P1 ya, yang kayak kemarin kita jelaskan ya, padat dia untuk di sisi kanan kiri atas bawah, dia padat, dapat untuk cahayanya. Dan dari depan dia nggak silau ya, aman. Ini kelihatan silau karena biasan dari lampunya. Kalau dari kamera pasti kalau biasan dia silau ya. Kalau silau tuh, nah, kalau begini baru silau. Kalau ini dia biasan aja dari lampu warna putihnya. Dia ngebias di mika dan di sini. Dia ngebias di sini. Dan untuk lampu dekatnya, dan ini untuk lampu jauhnya. Lampu jauhnya pun dia fokus, bukan fokus ya, maksudnya padat di lampu jauhnya, dan dia ngebukanya sampai ke pinggir-pinggir itu dia ngebuka ya mas bro ya. Ini kalau nggak kita gas dia voltasenya turun, tapi kalau kita gas dia naik. Jadi seperti ini. Kalau kita naikin, ini untuk lampu dekat seperti ini, dan di satu tadi kayak gini. Kita mau coba tes bawah jalan, tapi mungkin kameranya nggak bisa terlalu fokus ya. Kita coba aja bawa jalan sebentar. Ini handphone mau kita taruh dulu. Oke, dia kalau dibawa jalan seperti ini mas bro ya. Untuk cahaya rapi, tidak getar. Ini flat cut off ya, jadi dia cahayanya nggak pendek sebelah ya. Dia rata aja, flat. Nah, untuk lampu kita cuma bisa pakai lampu dekatnya aja ya, karena ya kita nge-reviewnya pakai tangan ini ya. Tes jalan, kita bakal tes bawa ke lapangan ya. Kita bakalan tes untuk nyalanya di lapangan ini, terangnya gimana, luasnya semana, lebarnya semana, karena kita bakalan tahu lebar maksimalnya ya. Kalau di lapangan gini kita dapat apa lebar maksimalnya ya. Kita mau sorot ke tengah lapangan, tapi lagi banyak yang mojok. Kagak enak lah. Masa kita putar arah aja ya. Yang penting kita tes jalan. Kita nggak bisa tes di jalan besar ya mas bro ya, karena kita pakai motor kopling, jadi ini di gigi satu aja nih. Jadi untuk pemakaian sehari-hari satu bilet pun sebenarnya udah cukup ya. Tapi memang masih kurang sadis kalau untuk di jalanan. Dan nanti kita kasih sedikit penjelasan ya. Oh, bentar, kita mau taruh dulu handphonenya.
Ini kita di bawah lampu jalan ya. Itu lampu jalan. Ini tuh outputnya seperti ini. Nah, kita ini sedikit ada black spot ya di sini ya. Agak menghitam karena apa? Karena outputnya dia outputnya ini numbur di jendolan kristal ini Mas Bro ya. Dia numbur di sini dikit. Jadi dia ada sedikit apa namanya? Black spot dikit di sini. Tapi di output aman, nggak ngacak ya. Dan ini kalau dari yang kita pakai sebelum apa namanya? Di retrofit di headlamp, memang dia lebih tajam saat di luar tanpa mika ya. Tapi setelah dimasukin mika, karena ini mikanya juga KW ya, bukan ori, jadi dia ada sedikit penurunan sekitar kurang lebih 10% dari tingkat cahayanya. Tapi masih oke lah untuk pemakaian dan nggak pecah ya. Dia nyampe nggak pecah. Kalau yang mika KW nya parah banget, dia katoknya pasti berantakan, dia nggak bisa fokus, dan cahaya juga pasti berantakan. Nah, oke, ini aja nih review dari kita untuk biled Phoenix P1 kita instalasi di Yamaha Vision All Supermoto. Untuk infonya, untuk di Yamaha Vision All untuk pemasangan biled, laser LED dan lain-lain, dia PNP ya, nggak perlu kalian pakai harus dirubah AC atau harus di full wave selagi pemakaian bilednya tuh nggak yang nyampe 60-70 watt ya. Jadi pakai yang sebenarnya 35 watt atau 40 watt aja udah cukup. Kayak biled Phoenix P1 ini dia di 35 watt ya kurang lebih ya. Nah, oke, ini aja review dari kita. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan ini menjadi info yang cukup berguna buat kalian ya. Mudah-mudahan ini sharing dari kita. Nah, kadang ada yang nanya ya, Bang, kalau posisi lampu utamanya off, dia bisa ngedim nggak ya? Bisa. Kalau pemasangan kita bener dan relaynya oke, ini bisa ya. Jadi nggak perlu lampu hidup dia untuk ngedim, tapi lampu kondisi mati, saklar lampu mati, dia ngedim bisa. Ini posisi lampu jauh ya. Oke Mas Bro, ini aja review dari kita singkat. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian. Thank you banget yang udah nonton. Terus dukung channel kita supaya kita lebih bersemangat lagi ya Mas Bro. Oke, thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting dan video kita selanjutnya.